kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Bu, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau saya piknik. Wah, pasti senang. Ibu Siti juga pasti senang kalau diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut aturan pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Bu. Mungkin ada yang lain? Saya Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Bu, insya Allah saya akan berusaha. Terima kasih, Sulis. Selamat pagi Ibu Siti. Selamat pagi. Ayo silahkan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Ibu Siti ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Bu, masuk, tetapi saya tidak menunjukkan tugas. Tasya, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Ibu Siti. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak menunjukkan tugas? Saya capek dan mengantuk Bu. Soalnya sekolah mulai sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak melakukan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Siti dan akan menunjukkannya besok. Baik, Ibu Siti apresiasi untuk tanggapan, jawaban, dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Ibu Siti. Sama-sama. Ibu Siti. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Kepala Sekolah SD 2 yang saya hormati, Bapak-bapak beserta Ibu, tenaga pengajar SD 2 juga yang saya hormati, dan Ibu Siti Kelela SPD selaku guru CGP yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini bagi yang telah berbakat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah dimasyurahkan pada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta kita sekalian selaku umatnya, yang insya Allah di akhir zaman kita dapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak beserta ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya saya berbicara
dibuat greget. Yang ketiga, penyampaian materi atau pemaparan CGP aktif ke-7 tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti lewat SPD. Dan yang keempat adalah penutup atau doa. Sebelum kita mulai acara yang kami sebutkan tadi, terlebih dahulu marilah kita buka acara ini dengan membacakan sholatul Fatihah. Inilah harapan Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Sholatul Fatihah. Alhamdulillah, untuk acara yang pertama telah kita buka bersama dengan membacakan sholatul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah Dasar Negeri 2 PD yang terhormat kepada Ibu Nominasi SPD, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan ke-7 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya sampai yaumil akhir. Ibu Siti Laila, CGP Angkatan ke-7 yang saya banggakan, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Greget yang saya hormati. Diseminasi budaya positif CGP Angkatan ke-7 ini bertujuan untuk berbagi informasi dan pandangan baru kepada rekan-rekan sejawat. Rekan-rekan sejawat lainnya yang ada di sekolah sebagai bentuk pemimbasan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah dan upaya untuk menumbuhkan budi pekerti yang luhur kepada semua murid, terutama murid-murid kita yang ada di SD Negeri 2 Greget. Untuk itu, saya sebagai kepala sekolah menaruh harapan besar kepada CGP, khususnya Bu Ella, dan umumnya kepada Bapak Ibu CGP Angkatan ke-7. Harapan yang pertama, bahwa CGP diharapkan mengikuti pelatihan dengan serius dan melaksanakan tindak lanjut pelatihan dengan sungguh-sungguh pula. Harapan yang kedua, pelatihan CGP tidak hanya belajar teori-teori yang bersifat formal, jadi tidak hanya teorinya saja dipelajari, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mempraktikkan teori tersebut di sekolah
spiritual keagamaan kita diterapkan, ya, untuk diterapkan dan untuk diri sendiri ataupun untuk rekan sekolah. Itu harapan-harapan yang saya inginkan. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini, calon guru penggerak ini, Bu Ella bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, bila kita berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Jawa Timur yang telah memberikan sambutannya sesuai dengan motto kita SD Jawa Timur yaitu bersatu kita dengan restu, bersama kita dengan doa. Dan SD Jawa Timur bukan lagi SD terpencil atau SD yang terisolir, akan tetapi SD Jawa Timur menjadi SD yang selalu tampil dalam suatu kegiatan atau event sehingga SD Dua Derajat menjadi SD yang terorganisir dan terpopuler. Itu barangkali harapan Ibu Kepala Sekolah ke depan. Untuk itu, mari kita lanjutkan pada acara berikutnya, yakni acara yang ketiga, yakni penyampaian materi atau pemaparan CGP dari angkatan ke-7 tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Laila SPD. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi waktu saya untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut dalam aksi nyata kali ini. Sebelumnya saya minta maaf bukan saya yang mulia atau bagaimana. Saya hanya memenuhi tugas dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif, konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan manusia universal. 3. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 4. Keyakinan kelas. 5. Kebutuhan dasar, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, informasi pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu, bukan memberi tahu. Guru tidak perlu lagi memberikan dan menceramai peserta didik dengan informasi yang
bahannya kan di rumah kamu harus A, B, C. Kamu jangan melakukan ini. Nah, dalam perubahan cara kita belajar itu, bagaimana anak itu mempunyai masalah, tapi diselesaikan oleh anak tersebut. Contohnya, siswa terlambat. Kadang kita bertanya, kenapa kamu terlambat? Tetapi dalam perubahan paradigma ini, sesuai dengan pembelajaran Ki-Hajar Dewantara, yaitu kita harus menjadi ingat spiritual. Nah, dalam kegiatan tersebut kita tuh ada masalah, tapi biarkanlah anak ini. Kenapa kamu masalah? Datang terlambat. Nah, untuk menjawab masalahnya, kita alihkan ke siswa. Bagaimana caranya supaya kamu nanti tidak datang terlambat? Itu kan jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi biarkan mereka yang merumuskan masalah untuk menjadi tanggung jawabnya. Nah, dari pembelajaran yang mampu membina siswa berpikir kritis, bukan mekanis. Berpikir mekanis sudah tidak sesuai dengan abad 21, karena pola pikir saat ini hanya cocok untuk dunia industri abad 20, bukan abad 21. Nah, peserta didik harus dilatih untuk berpikir kritis, bukan sekadar menerima informasi, dapat menerima, tapi harus bisa melakukan menganalisis mendalam karena hal tersebut yang mereka butuhkan di masa mereka. Nah, kita kan berpikir sekarang abad 21 itu penuh dengan digital, semua segala digital. Mungkin informasi ada yang ketinggalan, tapi kan sekarang anak itu lebih pintar. Bagaimana caranya menyesuaikan diri mereka dengan kebutuhan sekarang? Pembelajaran yang mampu mengembangkan siswa dalam hal berkomunikasi dan kolaborasi dengan berbagai permasalahan kontekstual yang dihadapinya. Generasi sekarang lebih kepada komunikasi melalui dunia maya daripada komunikasi secara verbal. Kebanyakan sekarang anak-anak itu mulai dengan terbiasa HP, dari TikTok, dari WhatsApp, atau dari Facebook, Instagram. Mereka lebih banyak bersosialisasinya di dunia maya dibanding mereka berkumpul secara bersamaan, bertatap muka bersama-sama. Kemudian yang kedua itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dalam dunia kita, makna disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tidak nyaman. Kenapa? Kadang kita ada yang disiplin, mendengar disiplin aja, wah disiplin harus bagaimana? Nanti kalau disiplin nanti kan di situ ada hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Nah, kalau di sini nilai positifnya yaitu saat mereka melakukan tidak disiplin, bukan berarti kita harus menghukumnya, tetapi balikan ke siswa bagaimana siswa kedepannya itu disiplin dengan sendirinya tanpa harus dihukum, tanpa harus disuruh oleh kita sebagai guru. Nah, di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Dalam hal ini Ki-Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau parenthood itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau
belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya dari situ dari motivasi dari diri sendiri, bukan kita yang harus terus memotivasi. Ayo anak, kita harus belajar disiplin, atau jangan telat, atau kerjakan PR dengan tepat. Tapi bagaimana caranya memotivasi mereka? Timbullah dari diri mereka, tidak harus disuruh. Dan bahasa Sundanya dari nilai-nilai kebijakan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Wilson itu mengungkapkan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Sesuai tadi yang saya katakan, kalau anak itu sudah mulai bergerak hatinya untuk melaksanakan kedisiplinan, maka tujuan yang mulianya pun insya Allah akan tercapai dengan sendirinya. Nilai-nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal yaitu sekarang dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, sekarang kita memasuki kurikulum merdeka. Nah, kita harus menciptakan pelajar yang beriman, bertakwa, berakhlak, berkebinekaan, bernalar, dan kreatif. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, dari pembelajaran profil Pancasila ini, kita selalu berharap bahwa murid kita itu akan selalu disiplin, bertanggung jawab, belajar sepanjang hayat. Begitupun juga seorang guru haruslah punya prinsip yang kita harus belajar dan terus belajar, karena karakter dan sifat murid kita setiap tahunnya akan berbeda. Teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan. Nah, dari sini Diane Wilson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai. Diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari penghargaan ini, 3 ini, Bapak Ibu guru memilih
disiplin. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua bagian. Disiplin membentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi hukuman. Dengan kata hukuman itu kadang hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya bisa menerima suatu hukuman tanpa melalui sesuatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid anak, disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, yang sering terjadi kita tuh bagaimana saat, contohnya saat anak tidak mengerjakan PR, nanti kamu suruh berdiri. Nah, itu merupakan tindakan yang bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Karena hukuman itu tidak hanya berupa fisik, anak harus jongkok atau bagaimana, tapi dari kata-kata kitanya juga bisa merupakan suatu hukuman untuk murid tersebut. Nah, dari konsekuensi ini sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Nah, kalau sudah terencana itu disepakati atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Contohnya, masuk jam 7, pulang jam 12.30. Mereka dengan karakter yang kuat. Nah, dari restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Nelson Blosser. Nah, dari restitusi ini biasanya kita mencari anak berbuat salah, kita langsung menghukumnya. Kamu terlambat, sudah kamu belajar di luar kelas. Nah, dalam restitusi ini tidak seperti itu. Anak masuk kelas, jika terlambat, kita akan bertanya dulu, kenapa terlambat, bagaimana. Nah, dari pelanggaran tersebut, kita tanyakan lagi dengan keyakinan kelas atau peraturan yang kita buat dari kelompoknya. Kenapa kalau terlambat, bagaimana aturan dari sekolahnya? Belajar duluan, ya berarti belajar duluan itu aturan yang harus dipatuhi. Jadi untuk kedepannya bagaimana caranya supaya anak tersebut tidak melakukan terlambat lagi gitu. Jadi tidak langsung menghukum anak, tapi bagaimana caranya ketidakdisiplinan itu dapat dilakukan dapat jawaban dan melakukan diri sendirinya supaya tidak terlambat lagi. Keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya peraturan yang diturunkan di kelas, sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Contohnya, keyakinan kelas itu disusun dengan guru dan murid. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih termotivasi. Seseorang akan lebih
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu di kelasnya masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dari keyakinan kelas ini, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, kata-katanya tidak terlalu panjang. Bertanggung jawab, kelas bersih, disiplin berpakaian. Jadi mudah diingat untuk anak-anak. Tidak harus menghafalkan disiplin berpakaian, harus ABCD memakai ini, memakai itu, ini. Yang namanya disiplin berpakaian kalau hari Senin sudah rapat putih dan merah. Kalau di SD kita mungkin SD yang lain hari Senin kan putih. Keyakinan kelas itu dibutuhkannya untuk 1. Menumbuhkan motivasi intrinsik. 2. Seseorang akan lebih bergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. 3. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku. Nah, kalau aturan terlalu banyak dan asal juga saya mau itu mah. Cuma kalau di aturan kelasnya kamu yang bilang harus tanggung jawab, maka kamu yang harus melaksanakan aturan tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan merasa diterima. Dari 5 kebutuhan dasar ini, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dari sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, yaitu seperti yang bermain dan tertawa. Dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini, banyaklah yang harus kita berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan ini kita terapkan pada
encer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dalam mengatasi masalah kepada anak. Yang pertama, penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu yang sering saya lakukan biasanya, tapi sekarang sudah tidak. Kalau selalu saja salah. Dan kemudian selalu yang terakhir selesai. Seperti apa tadi contohnya, saat siswa masuk datang terlambat, kamu selalu saja salah. Mungkin seperti itu bahasanya. Mungkin ke anak juga akan bagaimana gitu kan. Nah, saat kita mau mengatakan patuhi aturan saya, awas kamu. Nah, itu merupakan suatu penghukum secara verbal kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering dikeluarkan dalam membuat bersalah yaitu seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu terlambat? Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, seperti itu. Jadi nadanya tidak kenapa atau bagaimana gitu. Tapi secara pelan-pelan dari kita, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi saat komunikasi dengan siswa tersebut dengan bahasa yang pelan, lembut. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya. Kembalikan lagi kepada mereka, kenapa mereka tidak mematuhi peraturan yang ada atau disiplinnya. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi si siswa itu, guru kami itu salah. Ya, saya salah. Bagaimana ya? Orang tua saya, orang-orang yang sangat mempercayai saya, bagaimana ya? Nah, di sini kan kita sebagai guru kadang sering kamu mengecewakan ibu-ibu sampai padahal kamu berdendeng hati. Nah, mungkin seperti itu bahasa di kita Jadi siswa itu merasa bersalah, sudah kumaha kadang-kadang murid tidak semuanya pintar atau bagaimana. Nah, di sini kita sebagai guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhinya seseorang. Nah, mereka akan berkata seperti ini, ayolah bantu demi bapak ya. Nah, kalau tadi masalahnya siswa kelambatan, ayolah bantu bagaimana demi bapak ya, besok jangan telat lagi. Nah, seperti teman. Jadi tidak kelihatan bahwa kita menjual pisang gitu. Terus ayo ingat tidak ya bantuan bapak selama ini ke kamu bagaimana? Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Nah, seperti itu ya sudahlah, ayo. Jadi kayak guru dengan teman, tidak kelihatan muridnya. Namun dari posisi ini kita tuh jangan terlalu terbawa ke suasana anak. Kita tetap mengontrol siswa bagaimana caranya bersifat positif, membantu mereka agar membantu maka tidak
tidak akan kecewa. Bagaimana supaya mengingatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Memantau. Yang keempat, memantau, memberi atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan dalam pemantau itu, apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi konsekuensinya apa? Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Nah, sanksi saat anak datang terlambat itu sanksinya bagaimana? Saat kamu datang terlambat, bagaimana? Dengan konsekuensi yaitu keyakinan kelasnya bagaimana? Kalau misalkan datang terlambat, konsekuensinya apa? Saya harus belajar di luar kelas atau pada jam istirahat, yang lain istirahat, sedangkan kamu harus tetap belajar. Nah, dari ke pemantau ini tidak harus bagaimana ya? Mengajarkan sanksinya apa, tapi sanksi itu sudah dibuat sebelumnya dengan keyakinan kelas. Manajer yang terakhir. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu bisa kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Nah, dari posisi manajer ini kita kembalikan lagi permasalahan yang ada di mereka dengan memantau, dengan menjadikan posisi teman. Kembalikan lagi suatu permasalahan yang didapat dari siswa, bagaimana kita meyakini keyakinan kelas. Terus dari keyakinan kelas itu, bagaimana caranya kamu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kembalikan si posisi kesalahan itu dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Terus kemudian bagaimana solusi itu biarkan siswa yang menjawabnya. Kamu datang terlambat, coba apa yang kita yakini dari tidak boleh terlambat, Bu, mungkin seperti itu. Nah, dari tidak boleh terlambat itu, terus bagaimana solusi buat kedepannya supaya kamu tidak terlambat. Jadi siswa akan menjawab dengan sendirinya dengan tanpa rasa takut dan disampaikan model kayak gitu. Kita kembalikan lagi keyakinan kelas kita bagaimana, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat bagaimana? Nah, untuk kedepannya bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi. Jadi siswa yang akan menjawab, oh nanti saya tidak tidur malam lah, Bu, tidak main HP, jadi supaya besok bangunnya pagi dan tidak terlambat. Seperti itu. Dari 5 posisi ini, Bapak Ibu sekiranya memilih posisi yang mana gitu? Biasanya manajer. Iya, manajer ya. Nah, dari posisi ini kita akan belajar tentang kemandirian, menginginkan murid menjadi manusia benar-benar
yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini biasanya kita ada tindakan-tindakannya. Dari segitiga restitusi ini, yang pertama, kamu tentu percaya punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari kegiatan ini yang pernah melakukan kesalahan bukan satu-satunya aja yang pernah melakukan ini. Dan dari kegiatan permasalahan kita validasi identitasnya dulu. Pertama, tanyain dulu. Kamu terlambat sekolah, maka yang pertama ditanyakannya itu kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Mungkin jawabannya banyak. Nah, dari keterlambatan itu begitu kita kembalikan dengan keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Datang tepat waktu. Terus ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, cara yang kamu butuhkan ini maksudnya bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi. Nah, dari kegiatan kesalahan itu yang terakhir kita menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa jika kamu telah lulus? Barangkali punya cita-citanya bagaimana kan? Saya mau jadi dokter, dan jadi dokter itu kita harus meyakini dulu peraturan atau keyakinan kelas yang disepakati. Terus sampai dari pertanyaan itu, setiap orang kita pasti melakukan kesalahan. Nah, dari situ itu sudah mulai tahap yang ketiga. Terus pertanyaan ketiga itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, dari restitusi segitiga ini, siswa akan terbiasa dengan mudah. Nah, dari hal yang menarik bagi saya dalam kegiatan CGP angkatan 7 itu menjadi manajer, tapi mungkin belum semuanya diterapkan, masih bertahap sedikit-sedikit. Jadilah manajer sebagai posisi kontrol guru. Hindarilah hukuman bagi murid. Selanjutnya, kegiatan segitiga restitusi sangatlah bagus diterapkan untuk menangani kasus-kasus murid di sekolah. Seperti itu mungkin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah ya. Kita menemukan dari hal tersebut yang disampaikan oleh Ibu CGW, yaitu Ibu Siti SPD, diantaranya tentang pemaparan diseminasi budaya positif di dalam penerapan kepada siswa yang kita simak. Guru harus bisa sebagai orang tua, guru harus bisa sebagai teman, guru harus bisa sebagai manajer. Positifnya adalah kita harus bisa berinovasi untuk siswa dan siswa bisa termotivasi. Untuk itu, ketika ada suatu hal yang salah, barangkali kita tidak selalu menyalahkan siswa, akan tetapi kita memberikan pengertian dan memberikan pemahaman agar siswa terlambat tidak menjadi lagi terlambat, tetapi kita tidak menyalahkan siswa. Itu pada intinya. Ketika siswa salah mengerjakan soal, kita pun tidak memberikan ultimatum bahwa itu adalah salah, akan tetapi kita harus memberikan motivasi agar anak tersebut bisa berpikir sendiri, punya kreatif dan punya inovatif sendiri, sehingga apa yang kita harapkan dari
Itu barangkali penjelasan dari Ibu Siti SPD yang telah memaparkan tentang dari diskriminasi budaya positif. Untuk itu kita lanjut kepada acara yang selanjutnya, yakni acara yang keempat, acara yang terakhir untuk penutup doa. Maka kita bersama-sama membacakan hamdalah. Tapi sebelum acara ini ditutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada bentuk kata yang kurang berkenan ataupun perilaku yang kurang menyenangkan. Untuk itu saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali saya akhiri bila kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat, marilah kita bersama-sama